Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sirri hayatil wujud, wassababil a'zami likulli mawjud, salatan tuthabbitu fi qalbil iman, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang wajahnya berseri-seri, serta sahabat syarhil Quran yang kami cintai. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan data dari KPAI, remaja saat ini mencatat kasus perundungan tahun 2024 mencapai 1.801 kasus pengaduan bullying. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan agama di negeri ini dan hilangnya keteladanan. Perilaku yang tidak bermoral menjadi budaya. Para remaja tidak mampu mengelola emosi, faktor internet dan perkembangan teknologi yang begitu pesat salah satu pemicu terjadinya perundungan. Akhirnya muncul hasrat untuk melampiaskan nafsu agar dapat menyesuaikan diri dengan pergaulan, diterima dalam pertemanan. Tontonan tidak lagi sesuai dengan tuntunan. Mereka merasa lebih kuat dengan kekuatan egoisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Perundungan dalam bentuk fisik, salah satunya bullying, dapat kita saksikan marak terjadi di mana-mana. Mulai dari kalangan anak-anak yang duduk di bangku SD sampai kalangan remaja, karena sangat jauh dari tuntunan agama. Hal ini tidak akan kita biarkan terjadi. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau lebih kepada seorang target yang lebih lemah. Bullying secara umum juga diartikan sebagai penindasan, pengguncilan, pengecekan, dan serangan langsung yang dilontarkan oleh seseorang kepada korbannya yang lebih lemah. Perilaku bullying juga dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan belajar, lingkungan pendidikan, tempat bermain, lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku bullying merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, merendahkan, dan melukai orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun psikisnya dengan sengaja. Penyebabnya, selain kondisi keluarga yang kurang harmonis, pola asuh dari kedua orang tua pun ternyata sangat mempengaruhi terjadinya tindak bullying. Seperti pola asuh yang cenderung terlalu permisif, sehingga anak bebas melakukan apapun yang diinginkan. Hadirin rahimakumullah, intinya
kurangnya keteladanan dari kedua orang tua adalah penyebab utamanya. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pembulian yang marak terjadi saat ini? Oleh karena itu, mencegah perundungan di kalangan remaja adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah, Quran Surah Hud ayat 38. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Majelis Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut tafsir Al-Marawi, ayat ini turun berkenaan dengan teguran ejekan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Hal ini jelas bahwa bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Dan Orwells, seorang psikolog Swedia Norwegia, mengartikan perilaku bullying sebagai perilaku agresif dengan tujuan untuk menyakiti seseorang, sehingga korbannya akan merasakan trauma baik mental maupun fisiknya. Baru-baru ini terjadi, hadirin. Seorang siswa SMP Negeri 2 Kota Batu di Malang dibully, dipukul
dapat terjadi pertumpahan darah. Padahal hal ini merupakan perilaku yang sangat tercela. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan termasuk mencintai dan menghormati. Oleh karena itu, marilah kita simak Quran Surah Al-Anbiya ayat 36 sebagai berikut. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا Apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang-orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah, Maha Benar. Allah dengan segala firman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Anbiya ayat 36 berkaitan dengan situasi di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaum Quraisy. Pada saat itu Nabi Muhammad direndahkan dan diolok-olok oleh kaum Quraisy karena ajaran yang dibawanya, terutama mengenai tauhid dan penegakan keadilan. Konteks turunnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad atas perlakuan buruk yang diterimanya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi agar terus bersabar dan tidak terpengaruh oleh ejekan yang dilontarkan kepada beliau. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang memiliki akhlak mulia. Patutlah kita meniru akhlak beliau. Maka dari itu kami akan melantunkan sholawat sebagai ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
وأضاء عيناه يا عشاق الهادي بقلب بشراه وضاء نور زين وأضاء عيناه. Sahabat Syarhil Quran yang dimuliakan Allah, hal ini menjadi pengingat penting tentang ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi penolakan, serta menekankan bahwa perilaku buruk tidak boleh dibalas dengan keburukan. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam melarang tegas segala bentuk tindakan yang menyakiti ataupun merendahkan orang lain. Menurut pandangan Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa pencegahan perundungan sangat ditekankan. Meskipun konteksnya tidak secara langsung berkaitan dengan situasi modern atau digital, namun prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam konteks kehidupan zaman modern ini. Lantas, bagaimana cara kita mencegah perundungan? Al-Quran menjawab. Al-Quran menekankan pentingnya menekankan adilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk terus bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyerumuskan pada perilaku buruk termasuk perundungan. Hadirin rahimakumullah, dengan kemajuan teknologi, etika dalam berinteraksi secara online sangat ditekankan. Prinsip-prinsip dari Al-Quran dapat diterapkan untuk menghindari komentar negatif dan cyberbullying. Maka dari itu, untuk mencegah perilaku buruk termasuk perundungan, Al-Quran menekankan dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pendidikan karakter, yakni membangun nilai-nilai keadilan, empati, dan penghormatan kepada orang lain dapat membantu mencegah perundungan di kalangan anak-anak maupun remaja. Kedua, sosialisasi positif, yakni membangun komunitas yang suportif dan positif baik offline maupun online dapat membantu menciptakan lingkungan yang mengurangi perundungan. Dari syarahan kami dapat kita ambil kesimpulan bahwa pakar sosiologi maupun pendidikan menekankan kolaborasi dalam pencegahan perundungan. Membangun komunitas yang saling mendukung dan menciptakan lingkungan belajar yang aman adalah kunci untuk mencegah dan mengurangi perundungan secara efektif. Pencegahan perundungan memerlukan pendekatan khusus, baik menggabungkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip psikologi dengan mendidik generasi muda tentang empati, penghormatan, dan pengendalian diri, Menciptakan lingkungan yang suportif. bersama-sama kita mencegah perilaku bullying dalam masyarakat. Ke toko bangunan membeli papan, Pulangnya lupa membeli semen. Jangan pernah membuli teman, karena lo gak akan dibilang keren. Cukup sekian syarahan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam,